Pemirsa, mahasiswa baru Universitas Diponegoro, Adriano Cakodia Padama yang sebelumnya viral usai mengadu kepada Menteri Pertanian soal harga beras dikejar hadiah beasiswa S2 ke Inggris. Apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip mungkin 3,5 tahun lagi. Apresiasi berupa beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris diberikan pihak kampus kepada Adriano, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Undip. Beasiswa ini diberikan usai Adriano menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur langsung kepada Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Adriano sendiri tak menyangka aksinya tersebut bisa membuatnya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sebagai apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip mungkin 3,5 tahun lagi atau 4 tahun, mudah-mudahan lulus maksimal. Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University of Sheffield di UK dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro. Kami berharap Mas Adriano nanti tumbuh, berkembang dan memberikan dampak lebih luas lagi, tidak hanya untuk masyarakat Alor tapi juga masyarakat NTT secara umum, untuk kita semua. Rasanya pasti saya senang, walaupun saya sebenarnya tidak expect akan ceria seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan, tapi jika sudah sampai segini ya hendak Tuhan. Sebelumnya viral, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan mahalnya harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan pun langsung menelpon Dirut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa tersebut. Gimana, Dek? Saya Adriano Padama dari Kabupaten Kecil, Pak. Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perum Bulog untuk segera mengirim beras ke Alor, NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, kami nggak gudang di sana. Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perum Bulog dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor, NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberi sanksi kepada salah satu aparatur sipil negara atau ASN yang diduga siaran langsung di kantor Pemda. Videonya pun viral di media sosial usai candaan meminta fee proyek 1%. Kendalanya di apa? Aku bantu. Gak usah kayak apa biar kamu bagi-bagi.
Seorang wanita ASN Kabupaten Bandung Barat ramai diperbincangkan warganet lantaran siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Ia pun viral karena candaannya minta fee proyek 1% kepada rekannya. Perlu bantuan saya. Jadi saya berapa persen? 1%. Akibat perbuatannya, Pemkab Bandung Barat langsung memanggil ASN itu untuk dimintai klarifikasi. Permohonan maaf atas video yang sudah... Meski membantah melakukan siaran langsung pada jam kerja, yang bersangkutan langsung ditegur dan terancam sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak P3K paruh waktu. Ketika jam kerja berlangsung. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang cara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa di mendalam dan hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Seluruh ASN di Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih raksasa berkibar di kawasan Bukit Paralayang Rindam 17 Cendrawasih, Gunung Cyclop, Kabupaten Jayapura, Papua. Pengibaran bendera merah putih jadi simbol persatuan dan semangat kemerdekaan. Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita lepas kirap ini demi Papua damai. Aksi pembentangan bendera raksasa diawali dengan kirap merah putih sejauh 1 km yang diikuti 1.200 peserta. Pembukaan kirap berlangsung semarak dengan suguhan tarian Yospan yang dibawakan para siswa diiringi pertunjukan drum band. Para peserta secara gotong royong membentangkan bendera merah putih berukuran 120 meter x 80 meter di lereng Gunung Cyclop Sentani, Kabupaten Jayapura. Kibaran bendera di pegunungan ini sebagai simbol semangat persatuan dan gelora nasionalisme dari tanah Papua. Kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju. Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk jaga persatuan, keberagaman dan keutuhan NKRI. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau Bapisus, Aris Marsudianto, merespon isu demo Agustus yang berpotensi memicu kericuhan. Kepala Bapisus meminta masyarakat tidak terprovokasi media sosial. Hal ini disampaikan Kepala Bapisus Aris Marsudianto usai menghadiri diskusi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Jakarta. Aris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi di media sosial. Menurut Aris, saat ini konten di media sosial mudah dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan mudah disebarluaskan. Aris minta masyarakat cerdas menerima informasi dan jangan termakan berita bohong atau hoax. Selain itu, Kepala Bapisus juga menyoroti upaya penangkapan buronan korupsi Riza Khalid. Baik, ini tadi saya menghadiri undangan dari Pak Jamintel dari Kejaksaan Agung, yaitu konsolidasi intelijen seluruh Indonesia. Ada hal yang cukup besar ya. Saat ini mungkin kita masih punya PR ya untuk menangkap dan memburu salah satu koruptor besar yang sudah diberikan red notice surat ekstradisi yaitu Muhammad Riza Khalid, salah satu contoh ini sedang kita ungkap juga kalau ada narasi-narasi yang ingin merusak itu, memecah belah, dan kita tahu kemarin di media sosial juga ramai soal mau dipagari dengan media-media sosial yang notabene itu diluncurkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab